Anda mau pindah ke KPR 2 nomor 36. Silakan. Ya, ya. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus itu secara tubuh jasmaninya yang kamu salibkan. Yang disalibkan itu apa? Tubuh atau roh? Tubuh. Tubuh. Rohnya bisa disalibkan nggak? Ya, rohnya itu kan yang udah anak bingung lagi nih di sini nih. Panjang lagi nih ceritanya nih. Maka itu kamu perlu nyampe. Kamu perlu hikmat Tuhan untuk mengerti Alkitab. Mari kita panggil hikmat Tuhan biar saya memahami ke Alkitab. Ayo. Oke, saya kasih jelasin sama kamu ya, biar kamu ngerti ya. Basit ya. Nih ya. Jelaskan ya, nih. Bahwa Allah telah membuat Yesus ya, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya apa di sini? Secara tubuhnya ya, itu menerangkan bahwa dia ini bukan tubuh manusia pada umumnya. Dia itu sebenarnya adalah Tuhan dan Kristus. Artinya Kristus apa? Yang diurapi, yang sudah dibuatkan, yang sudah dijanjikan itu. Artinya apa? Menggenapi itu semua. Jelaskan. Kapan dia dijadikan Tuhan, Abang? Loh, sejak lahir dia sudah jadi Tuhan. Bahkan sebelum dia lahir pun, tunggu. Sebelum dia lahir pun dia sudah Tuhan. Buktinya apa? Yesus pernah ngomong begini, aku ada sebelum Abraham ada. Artinya apa ya? Paham itu, Pak. Saya hanya mempermasalahkan setiap kalimat-kalimat yang ada dalam Bible. Oke? Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ya, itu artinya deklarasi. Artinya deklarasi. Ada sebenarnya yang kamu salibkan itu, sebenarnya dia itu Kristus itu sendiri. Yang kau salibkan itu sebenarnya Yesus menjadi Tuhan. Berarti sebelumnya dia belum Tuhan. Pada saat disalibkan dia dijadikan Tuhan. Maka itu salah. Oke. Anda harus tahu, bukan menjadi Kristus, bukan dijadikan Tuhan. Contohnya gini, saya kasih tahu ya. Saya seorang jangan saya lah, Rasid lah. Rasid seorang bos, seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha, ya. Betul. Satu waktu Rasid diremeh-remehin sama orang-orang di kampung itu, ya. Dia nggak tahu Rasid itu bos, mereka nggak tahu Rasid itu pengusaha. Akhirnya ada sebuah kejadian di mana akhirnya Rasid itu mereka diterima kerja oleh Rasid menjadi karyawan Rasid. Paham gak nih sampai situ? Dan akhirnya disitulah dikatakan bahwa Rasid menjadi bos dan pengusaha atas mereka. Saya mau tanya sama Rasid. Rasid itu sudah bos atau belum sebelumnya? Oke. Pada saat jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu. Rasid itu sudah bos atau belum sebelumnya? Saya lagi mau menerangkan, mau berusaha memahami asumsi Anda. Oke? Enggak, Anda ngerti nggak saya ngomong dulu? Iya. Karena saya mengerti. Oke. Rasid udah jadi. Sebenarnya Rasid bos apa bukan? Oke, saya terima. Rasid pengusaha bukan? Jawab. Iya, ini kan bahasa Anda. Nah, sebentar, jangan ya udah dulu. Ketika saya didudukkan, lalu saya dihina dengan kondisi duduk, dalam kondisi duduk, otomatis saya dihina dalam kondisi duduk. Jadi seluruh kacung-kacung ini harus tahu dengan pasti Rasid telah dibuat menjadi bos oleh atasan. Ya. Oke? Salah Anda. Salah lagi. Itu namanya deklarasi. Deklarasi. Ya. Yesus dijadikan Tuhan pada saat disalibkan. Itu deklarasi. Oke. Pada saat dijadikan berarti sebelumnya belum. Tidak. Ulangi lagi ya. Iya. Ini kali gini ya. Oke. Rasid di sebuah kampungnya nih ya, dengerin nih. Rasid tuh bos besar, big boss ya, big boss. Rasid masuk ke kampung orang, pura-pura menjadi sama kayak mereka.
orang susah, orang gembel, gelandangan ya. Padahal Rashid ini adalah bos besar. Rashid ini adalah seorang pengusaha. Tetapi di dalam otak Rashid, Rashid itu sudah punya blueprint, namanya blueprint. Ya. Punya blueprint itu apa? Blueprint itu apa? Tahu nggak? Ya, blueprint itu peta yang belum terjadi, peta yang belum direalisasikan. Ya, perencanaan. Tuh. Udah ada di otaknya nih. Ya. Satu waktu Rashid bermasalah di dalam kampung itu, ya Rashid sudah menjadi ini nih orang sama seperti mereka nih. Ya. Tiba ada satu waktu di mana Rashid itu akhirnya mendeklarasikan diri Rashid bahwa Rashid itu adalah seorang pengusaha dan seorang bos besar dan seorang bisnismen hebat. Di dalam blueprint itu, di dalam pikirannya Rashid itu sendiri. Saya mau tanya, Rashid itu sebenarnya pengusaha atau bukan? Saya sudah pengusaha. Sebenarnya pengusaha, betul. Iya, betul sekali. Kasih tahu betul, berarti Anda mulai paham di sini, ya. Sama. Ya, ketika si Rashid ini ya punya blueprint ini, maka si Rashid ini yang tadi yang pura-pura menjadi gelandangan, menjadi gembel, menjadi orang yang sama kayak mereka, tiba-tiba Rashid ini dijadikan pemimpin di antara mereka karena mereka mungkin diterima kerja apa segala macam, ditolong segala macam, ya, dibebaskan daripada permasalahannya, ya, akhirnya Rashid yang dulunya adalah gembel, gelandangan dan sebagainya dijadikan seorang pemimpin di antara mereka. Saya mau tanya, yang jadikan Rashid itu siapa? Siapa yang menjadikan saya? Orang, entitas yang ada di atas saya. Ya. Karena perencanaan itu tadi kan, si Rashid juga tadi kan. Tadi berarti yang menjadikan saya ada sesuatu yang lebih tinggi dari saya. Ya, ketika ngomong begitu karena Rashid itu analogi. Ya, berarti Anda ketika Anda ngomong seperti itu, ya, makanya itu. Nah, berarti Anda mulai pinter. Itulah Allah. Bukan. Itulah Bahaya Yesus. sekali analogi Anda. Ya, Anda udah mulai ngerti. Bagus. Jelas, saya mengerti, Pak. Bahasa Anda saya mengerti. Ya, bahasa Anda saya mengerti. Artinya adalah siapa manusia? Oke, ada manusia yang memperkenalkan saya bahwasanya ada entitas tertinggi yang menjadikan saya Tuhan. Ya. Itulah sebenarnya roh Allah itu sendiri. Roh Allah itu sendiri yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Iya. Sejak kapan menjadikan Tuhan? Loh, kan saya bilang tadi, secara rohnya dia sudah Tuhan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Terus siapa yang menjadikan roh ini? Tubuhnya inilah yang dulunya tidak diakui sebagai Tuhan. Oke. Ya. Tidak diakui sebagai Tuhan, ya. Akhirnya lewat kejadian dia disalib. Menjadi Tuhan. Ya. Oke, jadi Tuhan membuat Tuhan. Lalu jadilah Tuhan. Bukan. Maka itu tubuhnya itu secara jasmani diberitahukanlah kepada orang banyak di sana. Ini sebenarnya Kristus yang udah dijanjikan dahulu. Ini sebenarnya Tuhan itu sendiri. Ya, pada saat disalibkan dia baru dijadikan Tuhan. Tidak. Tubuh. Maka itu rohnya itu saya mau tanya, seperti Rashid tadi analogi tadi. Rashid itu sebenarnya sudah Tuhan, sudah pengusaha belum? Jawab. Sudah. Nah, jadi sama, Yesus sudah Tuhan. Sudah Tuhan. Ya. Jadi oke, kita uraikan lagi. Jadi seluruh Rashid sudah tunggu sebentar. Rashid sudah pengusaha belum? Buat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Iya. Kalau Yesus tidak dijadikan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan karena Allah menjadikan Yesus salah. Karena orang Israel di zaman itu tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Makanya dia dijadikan Tuhan dalam statementnya Petrus dalam khotbahnya. Bukan, salah lagi Anda. Siapa yang paling benar? Anda atau statement Petrus? Tunggu sebentar. Lewat mujizat itulah. Lewat dia bangkit dari kematian itulah yang menyatakan dia adalah Tuhan. Roma 14 nomor 9 Anda baca. Anda pindah lagi, bahaya lagi Anda. Dari tadi Anda masuk jurang sendiri dari tadi. Saya nggak ada masuk jurang. Anda nggak nyampe. Roma 14 nomor 9 abangku. Baca. Roma. Silakan. Roma berapa?
Roma 14 nomor 9. Nah, ya. Nih. Ya, sebelum nyambung ke sini, sudah baca, ini sudah bahas ya. Wah, Sebab itu, nih perhatikan ya, sebab itu. kita uraikan dulu Sebab- satu-satu biar nanti Uraikan nggak ya. kemana-mana ya. Sebab Ya, itu apa, oke. Bang? Ya, Sebab itu apa? ya, ya, sebab akibat. Penyebab. Ya, penyebab. Oke, Akibat ini jatuh karena saya Ya, lepaskan. ya, Oke. ya, ya, Lanjut. ya, ya, oke, ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ya, dan hidup kembali. Ini kebangkitan nih, bicara kebangkitan nih ya. Supaya ia menjadi Tuhan, koma, Koma titik terserah. baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya apa? Sebelumnya Yesus itu bukan Tuhan untuk semua orang. Semua orang belum bisa menerima dia. Abang, saya udah paham penjelasan itu. Di Yesus masuk ke dalam kerajaan maut untuk menaklukkan kerajaan maut, betul? Iya. Mari kita uraikan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Iya. supaya Iya. oke? Jadi kalau Iya. Yesus tidak mati, dia tidak akan jadi Tuhan. Salah. Ngaco. Otakmu itu nggak nyampe, Rasid. Lanjut, Dengar saya ngomong ya. silakan. Saya ulangin ya. Lanjut, Saya ulangin ya. Oke. Saya ulangin ya. Saya ulangin ya. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yes, kalau di situ, Artinya, sebentar. tunggu. Kalau Mau berhenti, dijelasin nggak ayat kalau ini? ya sebentar. Kalau dia berhenti atas orang-orang mati dan tidak ada atas orang-orang hidup, no problem. Jelas ayat itu dia turun ke kerajaan maut untuk menaklukkan kerajaan maut. Tapi ternyata sayangnya untuk orang-orang hidup juga. Jadi untuk orang-orang hidup itu nggak ada yang tahu kalau Yesus sebelum mati dia tidak akan jadi Tuhan. Jedor. Nggak bisa, salah paham begitu. Siapa Dengar saya yang ngomong salah lagi, ulangi ya. paham? Buktinya ini saya nih. Hah? Dulu orang cucu nenek buyut saya semua Iya. ya turun menurun semua, naik atas semua. Itu nggak ada Tuhannya Yesus. Tidak ada Tuhannya Yesus. Oke. Ya, gara-gara ini kejadian ini, sekarang kami semua punya yang namanya Tuhan, namanya Yesus. Kami orang hidup. Paham nggak? Ini arti ayat itu. Jelas.